Oke, kembali lagi di MBM Auto Review. Hari ini aku lagi bikin konten soal hobi. Nah, kali ini kita lagi bahas hobi anak-anak motor. Nah, khususnya yang lagi tren banget. Ini dia Yamaha Mio. Kebetulan temenku ini anak otomotif banget. Silakan perkenalkan diri. Halo guys, nama saya Aib, anak Purwokerto aja. Harusnya sih tahu lah. Nanti cari aja di IG-nya di sini. Nah, ini IG-nya Om Aib nih. Oke Om, Ya. kenapa Mio? Kenapa Mio? Long story short-nya, dulu tuh ada tetangganya di mertua. Itu kebetulan mertua kan butuh motor. Oh gitu. Iya, di sebelum COVID lah, kayaknya sekitar 2018. Lama ya? Cukup lama. Tapi saat itu aku kayaknya sih feeling Mio akan naik gitu, makanya aku mau bayarin. Saat itu aku bayar murah lah, under 3 juta gitu. Under 3 juta? Under 3 juta, cuma kondisinya memang ini Mio 2009. Aslinya itu warna merah. Aslinya merah ini? Iya, yang batik, yang model batik. Iya. Gitu. Ini Mio Smile bukan sih? Mio Smile. Oh, Mio Smile, iya. Kenapa aku mau bayar ya, karena memang kebutuhan di mertua kepengen butuh motor, akhirnya aku bayar dulu lah, aku titip simpan aja dulu. Oke. Gitu. Toh harganya juga segitu masih belum digoreng, iya. nggak kayak sekarang. Ya TTA Gitu. lah ya sekarang ya. Sebenarnya nggak harus Mio sih, cuma memang saat itu seperti Kebetulan itu. ya. Kebetulan. Terus rame lagi, makanya aku sedikit modifikasi. Gitu. Itu sih ceritanya. Terus mulai bangunnya kapan ini? Kan ini lagi tren. Ya. Sudah bangunnya sebelum tren apa pas emang lagi tren? Bangunnya ini malah setelah tren. Trennya kan udah dari mungkin setelah COVID itu udah tren banget tuh Mio di Jakarta dan sebagainya, udah tren. Cuma masuk ke sini kan Agak setahun akhir ini lagi tren lagi. Oke. Nah, karena lihat teman-teman pada bikin, kebetulan aku punya bahan, jadi ya udahlah, ada rezeki aku bikin gitu. Di 2-3 bulan terakhir ini, sekarang bulan Juni teman-teman. Ya. Aku dulu punya Mio waktu kuliah, warnanya hitam. Cuma yang pertama nih, yang peleknya silver. Oh ya. Ya. Loh itu malah sekarang mahal banget itu. Yang mahal. Strippingnya yang kayak gini, kayak api gini. Oh iya. Smile juga atau belum? Itu belum, masih Mio Gen 1 lah. Gen 1. Itu lagi mahal-mahalnya tuh. Lagi mahal-mahalnya. Mahal-mahalnya kalau yang varian itu. Keren. Aku paling suka tuh. Aku kan punya motor nih selama sampai sekarang ya. Paling suka motor tuh Mio. Ya. Dulu stylenya warnanya polos tanpa stripping. Terus bannya digendutin gitu. Terus peleknya catnya beda lah ya gitu doang sih. Terus pakainya lampu yang halogen putih. Sama knalpot bobokan lah dikit ya gitu. Biasa anak muda. Ngejamet. Iya benar. Pasti kita ada fase jametnya. Pasti Supra dipendekin palanya pernah kok. Iya, Supra geter aja merasa paling keren di sekolah kan. Pakai ban cacing. Ya benar. Nah, ini dia nih, ini partnya paling suka yang mana nih dari kalau part aku paling suka sih warna sih. Oh gitu. Kalau ini kan standaran. Standar ya. Standar. Makanya aku modifnya itu modelnya modifikasi tapi restorasi. Oh gitu. Oke. Aku pengen tahu nih, Om Aib. Ya. Proses modifikasinya itu belanjanya gimana, online kah, ke bengkelnya? Kan kita harus percayaan ini motor ke siapanya nih kayak gitu. Gimana ceritanya nih? Aku kalau spare part rata-rata belanja sendiri di Shopee, jujur aja. Ya? Iya, karena
ketersediaannya di bengkel itu kayak misalkan kita kan kotanya kecil Purwokerto. Nah, ketika cari di bengkel itu yang part yang kira-kira nyambung sama modifikasi yang aku pengen itu susah. Oh gitu. Ya, misalkan aku pengen garnish ada birunya, ada merahnya gitu. Itu kalau harus keliling ke Purwokerto kayaknya agak lumayan capek gitu. Oh gitu. Ya kita udah nggak punya waktu gitu Iya, ya. Nah, makanya aku pakainya Shopee sih. Shopee, ya, ya. Terus bengkelnya ngebengkel sendiri apa? Bengkel itu aku percayain sama Mas Imam itu bengkelnya di Kembaran. Kembaran. Iya, Oh yang dulu itu ya. Kita kesana nggak sih pas Shopee beli Mio juga? Beda ya? Beda. Itu ada Mas Imam itu karena dia nggarap mesin itu rapih gitu. Oh gitu. Ini berarti mesin juga ikut dibongkar? Iya, semuanya total restorasi modifikasi. Oh, gitu. Bener-bener semuanya kita bikin Like new ya? like new gitu. Cuma agak sedikit tampilannya kayak modifikasi gitu. Enggak yang kayak standarnya gitu. Iya. Nah, ini kan pasti Om Ayib punya acuan nih. Ya. Modifikasinya arahnya kemana? Ada street racing, ada tail loop dan lain-lain lah ya. Nggak tahu sekarang aku. Ya. Nah, ini arahnya kemana nih? Arahnya campur-campur sesuai dengan konsepnya aku sendiri. Semau gua. Iya, semau gua. Karena kan contoh Motor ada gua. beberapa part Thailand, ada beberapa kalau ngomong Thailand kan rata-rata kan berwarna-warni. Nah, termasuk ini kan berwarna-warni juga. Iya. Terus kalau di restorasi, ya nggak restorasi, wong ini warna juga udah nggak ada di Mio yang dulu kan nggak ada biru yang seperti ini. Ya. Kalau biru yang semi Tosca tuh ada yang dulu Smile. Cuma ini aku kan pakainya birunya Candy. Candy ya. Iya, jadi bukan restorasi juga, tapi part-part yang asli masih ada banyak. Gitu. Oh gitu. Jadi stylenya ya semau gue lah, benar-benar semau gue aja. Gambaran di kepala tuh konsepnya udah tuangin aja. Iya, dituangin. Iya. Jadinya enak pakainya ya, nggak maksain ya. Nggak maksain. Kayak ban juga tebel gitu. Memang sengaja biar nggak ngerepotin gitu. Iya, jadi harian pun enak ya pakai ini. Iya. Tapi ini ya, apa namanya? Pasti lah punya pengalaman kenapa sih aku ngebangun Mio, pengen apa tujuannya kan kayak aku jujur lagi pengen motor cowok nih gitu. Om Ayib nih kenapa, alasannya apa, tujuannya ya gitu? Tujuannya sebenarnya pengen motoran sama istri. Oke. Ini dipakai istri karena kan di rumah itu ada Ninja warna biru. Wah, boleh di konten besok. 2 tak ya? Iya, 2 tak. Tahun? RR 2013. Apalagi nih? Jangan nggak cuma Ninja nih. Adalah nanti lagi. Oke, ada lagi. Nah, itu part berikutnya mau Ayib. Itu motoran sama istri, kepengen motoran, istri pakainya Mio, aku pengennya pakainya Ninja. Gitu. Jadi tadinya konsepnya ngikutin Ninja warnanya. Biru ya? Akhirnya biru yang dipilih. Gitu. Nggak yang kepikiran yang macam-macam harus biru kenapa dan sebagainya, ya karena ngikutin Ninja aja. Ninja kan Ninja RR itu nggak ada warna biru, makanya aku kan orangnya pengen beda aja. Yang lain pakainya Mio Sporty, aku tetap pakai Smile aja gitu. Oke. Gitu. Aku pengennya beda aja. Something different ya. Iya, biar kelihatan sedikit. Gitu. Oke. Kalau soal biaya nih Om, yang paling gede ngabisin di mana? Mesin. Ori semua partnya? Enggak. Jadi kalau secara mesin di seher dan permesingan dalam itu cuma hanya dibersihin aja lah. Kalau bahasanya porting polish lah ya. Kalau mesin itu di situ masih standar. Ini mesin standar banget. Cuma yang aku rubah adalah CVT pakai kirian. Kiriannya aku pakai Predator, itu langsung set. Tapi gram mesinnya itu pakainya pernya 1000, terusan rollernya pakai 9 gram. Itu pakai CVT jadi kirian. Jadi 9 gram itu lebih dientengin ya? Iya, entengin. Standarnya berapa? Standarnya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu sekitar 15. Oh, jauh ya? Jauh. Lalu ke mesin, kita kan karbu Mio itu terkenal boros, nggak ada tenaganya. Ya, ngeden gitu ya? Ngeden. Boros. Ngeden, boros, nggak ada tenaga. Nah, aku ganti ke karbu KLX.
KLX KLX masuk. masuk, Ada adaptornya gitu. nggak ada, langsung gitu? pasang ya. Oh, plug and play Plug gitu. and play. Tapi Oh. dia tenaganya udah dapet, lebih irit juga. Kan aneh, makanya ya ini kan riset berdasarkan bengkel ya. Kalau mau Iya. tanya lanjutnya spesifikasinya gimana sama bengkel. Oh gitu. Tapi yang aku rasain sih setelah jadi memang betul. dipakai harian juga Hariannya oke. masih oke, tenaganya dapat, nanjak oke. Kita boncengan tadi aja nanjak aja masih Iya. kuat gitu. Ini kesini kita nanjak guys. Lumayan dengan bobot lebih dari Iya. Totalan ini 150 kayaknya. Lebih ya. aku 87. Oke, aku ya sama lah mirip-mirip Iya. 87, 88. 170 kiloan. Ya, 170 kan. Dan dengan itu nanjak. nggak ada ancang-ancang. Ya langsung Dar aja. gitu. Soalnya kita nanjak parkir aja. di Iya. tanjakan gini. Nah, kalau Mio biasa standar aku rasa nggak kuat. Iya. Gitu. Makanya bedanya di situ di mesin. Mesin agak mahal di ongkosnya karena bongkar semuanya. Turun ya semua. Iya, terus diganti karbu, ganti kirian-kirian juga lumayan. Itu karbu dapat baru, ori. Baru, baru original dari KLX. KLX ya. Ini Iya. tips guys. Yang Iya. buat lagi pada seneng Mio, Mio, pengen nggak usah bore up. biasa pour up, mesin standar Iya. gitu. Pakai karbunya KLX, kiriannya dirubah lah. Ya, rubah lebih kenceng, Oh, lebih enteng. gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Nanti aku nyoba nih. Ya, terus setelah dari mesin itu aku larinya ke listrikan. Ya, Karena penting Mio kan ya. pakai AC ya, jaringannya ya. Harus Kiproknya listriknya. juga arusnya jadi kecil. Oh gitu. Nah, aku ganti full wave, set semuanya itu dari kiproknya pakai NMAX, oh pakai N. pakai NMAX Masuk. masuk, tapi dirubah jadi DC. DC kan Oh. otomatis kan dari aki langsung Langsung. ke kiprok langsung listrik, Ya. nggak ke mesin dulu. Kalau Ya. motor-motor zaman dulu itu Ke kan mesin dulu ya. ke mesin dulu baru ke listrik kan. Ya. Nah, jadinya lampu tuh kedip-kedip kan. Nah, karena aku lupa LED semuanya, kan nggak mungkin kedap-kedip kalau LED, nanti mati tuh. Ya, nggak kuat. Nah, aku ganti ke DC. Ya, ya. Nah, DC ini aku rubah semuanya jadi kelistrikannya lebih stabil. Makanya ketika on itu pasti lampu nyala semuanya. Kayak Dan lebih motor-motor stabil. zaman sekarang ya. Motor zaman sekarang kan semua pakai teknologi. Teknologinya Iya. zaman sekarang, Yes. motornya motor lama nih. Yes, makanya aku bilang tadi biaya terbesar di mana? Ya sebenarnya di dalamnya. Bukan di tampilan Bukan luar di ya. tampilan luaran. Di tampilan luar sih cuma hanya aksesoris lah. Ya. Murah-murah lah, tapi mahalnya itu justru di performa dalamnya. Oke, Gitu. oke. Nggak gampang. Aku tipsnya sih ya teman-teman harus benar-benar sabar ya, karena cari settingan itu nggak gampang kok di mesin juga, apalagi dari karbu yang KLX ke mesin Mio, yang satu Kawasaki, satunya Yamaha. Beda DNA ya. Beda DNA. Tapi Satu motor apa? tapi kalau udah motor ketemu, gigi, waduh, enak banget ya. oke banget buat tarik-tarikan, oke. Nah itu tips, tapi kalian jangan salah pilih bengkel. Nah, iya. Bengkelnya harus tepat dan harus sabar, karena garap motor seperti ini nggak bisa diburu-buru. Settingannya tuh manual banget ya. Harus Manual, iya, harus pakai apa ya? Hatinya si mekanik. Ya, betul. Belum pas nih, ya, belum pas nih. Biar gurih gimana kan Ya, gitu. betul. Nah kalau soal bengkelnya di mana, referensinya bisa DM Om Mayip tuh. Nanti IG-nya aku cantumin. Yes, Gitu. yes, boleh. Nah, terus ini Om, soal kedepannya, pengennya namanya juga kan orang modif ya, suka mempertahankan, apa nanti ada pandangan lagi, aku pengen arahnya nanti dirubah lagi apa gimana? Kalau dirubah sih kayaknya enggak, Mhm. karena kan ini udah mentok tol semua, aku rubah semua dengan sesuai konsep di awal. Karena saya itu beberapa punya motor modifikasi semuanya, itu biasanya sudah di awal sudah ada di kepala tuh konsepnya. Udah di kepala pengen seperti ini, warna seperti ini, strippingnya seperti ini, lihat-lihat di Shopee gitu, Ya, udah ya. keranjangin semuanya, sudah keranjangin semuanya, baru aku eksekusi. Oh gitu. Jadi nggak yang beli Satu per satu enggak. gitu. Jadi konsep dipikirin dulu, keranjangin dulu semuanya, budgetnya berapa, baru kalau sudah ada persiapan budget, baru aku check outin semuanya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan mungkin biayanya setel-setel masang ini masang itu, kayaknya akan lebih mahal gitu. Karena bongkarnya jadi Sekaligus. 1-2 kali iya. ya. Jadi
mesin lagi digarap, bodinya naik di cat. Ya, paralel gitu Iya, ya. langsung Caranya semua, jadi paralel. waktunya juga terpangkas cukup lumayan, walaupun Oke. ya tetap lama jadinya gitu. Cuma kan nggak memperlama pekerjaan gitu ya, Nggak. secara pekerjaan ya. Enggak. Hmm. Makanya aku lebih condong ke konsep dulu dipikirin, Ah, terus barang-barang partnya dicek dulu ketersediaannya di toko oren itu, lalu dikumpulin dulu nih totalan. Oh ternyata budgetnya lumayan, nah ini kumpulin dulu aja, sabar aja dulu. Wong saya dapat motor ini aja dari sebelum COVID, saya nggarapnya di 2026, berarti kan benar-benar 7 tahun ya. ya kan, sabar aja sudah. Kalau 7 mau tahun, 8 belum tahun nih. belum saatnya, kalau bahasa Islamnya itu kalau belum kun gitu, kun payakun gitu, kalau belum kun gitu ya nggak bakalan jadi gitu. Subhanallah. Asoy gitu. Nah, oke. Ini adalah salah satu unit motor Ya. yang aku suka, jujur Om. Nah, karena apa? Keseharian kita sebagai bapak-bapak Ngalamin ini ya? ngalamin ini. Jadi gini, motor matic itu ringkas. Ya. Ya. Kedua, Ya. kalau soal perawatan bulanan nggak banyak deh. Enggak. Nah, terus yang ketiga, itu apa namanya? Kalau kita mau jual kembali dan itu spare partnya juga gampang. Nah Gampang. itu. Ya. Terus juga yang paling penting ini sih, kayak kita tuh orang kerja ya, harian, enak, nyimpen bagasi, nyimpen itu di bagasi, oke, Ya. gitu kan. Cantolan buat Total belanja aja. ada. Terus juga Simple. nggak ribet lah di jalan. Terus kalau bisa stylish kenapa enggak ya? Yes, Kan? Nah betul. itu. Bisa stylish apa enggak? Ini fun fact-nya, aku nggak pernah ngerubah body apapun. Jadi semua original dari yang aku beli. Ya. Kebetulan aku dapat beli juga kondisi bodinya masih bagus semuanya. Jadi aku alhamdulillahnya tidak banyak merubah body. Jujur kalau Mio aku paling suka kok kualitas body plastiknya. Bodinya. Iya. Itu kenceng men. Kenceng, Maksudnya presisi ya. Ya. Setelah berapa tahun dia tuh nggak apa ya? Oblak. Nggak oblak nih antar apa sambungan body Ya. plastik hitam sama birunya nih misal. Ya. Dia tuh masih presisi. Ya. Ya. Aku punya temen pakai Mio tiap hari di lapangan. Ya. Ya, dia rawat bagus. Dia masih presisi. Ya, Standar, benar. nggak modif nggak apa. Cuma poin pentingnya ini Mio dari brand Yamaha ini yang di tahun ini kebanyakan apa bodinya masih presisi, Ya. nggak cuma Mio kayak Vega, Ya. Jupiter Z ya, MX itu gokil sih. Kalau bisa Yamaha itu tetap mempertahanin Bodinya. bodinya kualitas seperti ini. Jujur dari teman-teman. Ya, gitu. Betul. Buat teman-teman Om yang lagi pengen modif Mio nih, pesannya apa nih? Pesannya konsepin dulu, pikirin dulu apa maunya, warna seperti apa. Kalau zaman sekarang kan banyak referensi ya di YouTube, di TikTok, di Instagram gitu. Kalau kepengen warna tersebut, ya cari dulu referensinya gitu. Oh gitu. Terus sama bengkelnya tuh, paling penting tuh itu. Pertama konsep, yang kedua bengkel. Kalau teman-teman bengkelnya main asal bengkel, asal lihat di bengkel tuh Iya. kayaknya asik ya. mendingan kalian cari referensi yang sudah pernah garap Mio. Beneran, karena akan lama di bengkel. Ya. Mungkin teman-teman kan kepengennya cepet jadi ya, tapi kan bengkel skillnya tuh berbeda-beda. Terutama gini, Gitu. ada yang pintar mesin, Ya. ada yang pintar kelistrikan nih, Ya. ada yang pintar di ngecat, Ya, kayak gitu kan. betul. Terus ada yang, Betul. ya maaf, aku seringnya kecewa di bengkel gini, saat finishing, Ya, mesti ada yang kelewat. iya. Pemasangan nih, contoh Ya, di area dalam, bautnya ya, yang baut. ketinggalan. Paling sering baut. Nah, Paling sering baut. apa namanya, kelistrikannya ada yang nggak nyambung. Ya. Nah, maksudnya buat teman-teman bengkel juga kalau bisa sebelum serah terima ke customer itu itu dulu lah, Ya. kita cek semua ya Yes, gitu lah. Betul. Nah itu sih, Ya, jadi konsep bengkel, yang terakhir tuh sabar. sabar. Beneran. Nggak Sabar. bisa kayak gini. Wah, kayaknya misalkan nih aku udah belanja, check out semua, udah datang semua nih partnya. Kayaknya bulan depan jadi deh. Jangan berekspektasi gitu. Segitunya ya. Segitunya, karena mesin itu surprise gitu. Iya. Karena- Tiap motor beda-beda Iya, case ya. iya, tiap Kayak motor pasien ternyata ya.
Saya dulu tuh sebelum garap ini jadi, Ah, tak kirain tuh apa ya, tinggal plak gitu aja. ya. Ternyata beberapa part juga kadang-kadang dipasang nggak pas, bautnya kadang-kadang nggak pas. Ada yang gitu. kepanjangan. Iya, ada yang kepanjangan. Kalau Karena kan ada dipotong beberapa bubu baut aftermarket ya aku Ya. pakainya gitu. Terus beberapa kayak kelistrikan aja, itu ngurutnya itu AC ke DC. iya, ngurutnya tuh luar biasa, cukup memakan waktu gitu. Apalagi bersihin mesin gitu, porting polish kan harus benar-benar bagus, rapi, halus dan Karena sebagainya. itu apa ya, pekerjaan yang sangat-sangat Memerlukan detail. detail, terus Iya. jam terbang dari mekanik. Dan bengkelnya kan bukan bengkel modifikasi. Nah, Jadi dia masih nerima yang servis-servis harian. lainnya, ya. Nah, dia kan butuh duit juga. Iya. Pasti kan akan ini ntar dulu lah. Masih nggarap yang cepat dulu jadi duit. Iya, yang cuman ganti oli doang. Iya, misal. ganti oling doang. Nah, itu yang kalau mau tipsnya itu tadi. Pertama ya, konsepnya harus Konsepnya. jelas. Terus apa namanya? Pilih bengkel. Pilih bengkelnya. Terus sabarnya ini harus benar-benar ekstra. Itu berarti porsinya gedenya disabar ya. Dan Belanja mah gampang, John. Semalam belanja check jadi. out. Iya. Semalam jadi. Yang penting udah dikeranjingin semuanya, check out semua Iya. langsung beres. Tapi yang Pilih prosesnya bengkel, itu. lah itu Hmm, sama sabar betul, itu. betul Ya, itu. ya. Itu sih. Asik, Jarang asik, orang asik. yang sabaran ya. Hmm. Biasanya kalau nggak sabaran udah, wah ganti bengkel. Nanti ganti bengkel kasusnya dari kayak nol gitu, lagi kayak ya? gitu sama. Iya sih. Gitu. Makanya dari awal milih bengkel itu krusial ya. Ya, betul. Oke. Terus tips berikutnya, jangan ganti rem dari aftermarket kecuali remnya Brembo asli. Kenapa? Beneran. Rem itu fatal banget ya. Keamanan Kebanyakan tuh replika ya. Kalau di Oh. under 1 juta bahkan atau under 2 juta itu kebanyakan cakram, kebanyakan itu replika gitu. Kalau replika resikonya cukup besar. Materialnya beda sih. Materialnya beda, kekuatannya beda, kadang ngunci sendiri gitu. Makanya Presisinya kenapa aku juga nggak beda ganti, ya. nggak ganti dari ori. Hmm. Aku pertahankan yang lama, aku isi cakram yang baru, oli yang baru gitu, Iya. kampas yang baru, tapi tetap original ya itu. Cukup diberesi aja ya. Cukup diberesi aja. Aku tipsnya itu sih, karena aku punya temen gitu pengalaman pakai aftermarket tapi replika. Gagah memang, tapi ketika dipakai ngunci dia di Oh. perempatan ada yang jatuh temenku tuh. Bahaya banget. Bahaya, makanya ya gaya boleh, tapi Tapi jangan- keamanannya harus ya. penting. Jangan ngorbanin keselamatan demi modif. Ya, Nah, betul. itu poin penting tuh. Betul. Jangan ngorbanin Kalau keselamatan. mesin mogok itu masih bisa didorong, Ya. tapi kalau rem ngancing nih, ngeblong atau ngancing itu nggak bisa diselamatin. Kamu Karena- lagi turun nih di turunan, ngeblong. ngeblong, sudah selesai. Mau ngapain? Mau loncat? Kan Tetep- nggak bisa. Tetap aja ya. Safety aja tuh. Hmm. Itu masih beruntung lah. Misalkan cuma ngancing, lagi jalan ngancing, jatuhnya nggak terlalu serem gitu ya. Ngeblong ya. Kalau ngeblong, lagi asik San Mori gitu, Pas nurun. turun, ternyata ngeblong gara-gara remnya memang tidak bagus gitu. Aku saranin seperti itu. Apalagi Matic kan nggak ada engine brake ya. Ya. Kalau dari mesin itu nggak ada kan, ngurangi gigi nggak bisa tuh. Nah itu rem itu harus diperhatikan kalau Matic. Itu sih tipsnya itu aja sih. Oke. Gitu. Thank you banget Om Ayib Ya. udah sharing di Ya. sesi Mm-mm. para hobiis nih. Mm-mm. Jangan lupa teman-teman follow Instagramnya Om Ayib, Ya. follow sosial medianya kita. Boleh. Thank you banget. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalau yang lagi pengen modif Mio ya. Ya. Jangan lupa komen dan pencet tombol logo loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Terima kasih dari MBM Auto Review. Thank you. Oke.